Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ikhlas, disebut juga sebagai Surah At-Tauhid, adalah salah satu surah di dalam Al-Quran yang isi ayatnya membahas mengenai konsep ketuhanan dan keesaan Allah. Di dalam Al-Quran, Surah Al-Ikhlas berada pada urutan ke-112. Surat Al-Ikhlas ini juga menjelaskan bahwa tiada yang sebanding dan setara dengan Allah, baik dalam hakikat wujudnya maupun dalam sifat zatiyahnya. Ayat pertama dalam surah Al-Ikhlas ini yaitu yang artinya, "Katakanlah, Muhammad, dialah Allah, yang Maha Esa." Pada ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Esa. Allah tidak tersusun dan tidak berbilang. Karena berbilang dalam susunan zat berarti bahwa bagian kumpulan itu memerlukan bagian yang lain, sedang Allah sama sekali tidak memerlukan suatu apapun. Keesaan Allah itu meliputi 3 hal. 1. Dia Maha Esa pada zatnya. 2. Maha Esa pada sifatnya. Dan ketiga, Maha Esa pada perbuatannya. Maha Esa pada zatnya berarti zatnya tidak tersusun dari beberapa zat ataupun bagian. Maha Esa pada sifatnya berarti tidak ada satu sifat makhluk pun di semesta alam ini yang menyamainya. Dan Maha Esa pada perbuatannya atau afalnya, berarti Dialah yang membuat semua perbuatan. Firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran pada surah Yasin, yang artinya, "Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu." Pada ayat kedua dalam surah Al-Ikhlas yang artinya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan dalam ayat ini penjelasan tentang sifat Tuhan yang Maha Esa itu, yaitu Dia adalah Tuhan tempat meminta dan memohon. Tiada tempat lain untuk mengharap atau meminta selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dialah yang dapat mengabulkan segala harapan dan permohonan itu. Ayat ketiga, yang artinya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat ini juga menentang dakwaan orang-orang musyrik Arab yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah dan dakwaan orang Nasrani bahwa Isa anak laki-laki Allah. Dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yakinlah pada kita bahwa Dialah yang Maha Tunggal. Dan pada ayat terakhir dalam surah Al-Ikhlas yang artinya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan lagi bahwa tidak ada yang setara dan sebanding dengan Dia dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Dengan ayat ini, gugurlah anggapan orang-orang beritikat bahwa ada yang setara dan menyerupai Allah dalam perbuatannya, sebagaimana anggapan orang-orang musyrik Arab yang menyatakan bahwa malaikat itu adalah sekutu Allah. Banyak keutamaan membaca surah Al-Ikhlas, di antaranya yaitu, dinamakan surat Al-Ikhlas, karena keutamaan dari adalah bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Selain itu juga mampu menyelamatkan dari kesulitan sakaratul maut dan juga menyelamatkannya dari gelapnya alam kubur dan dari seramnya hari kiamat. Meskipun termasuk ke dalam golongan surat pendek, surat Al-Ikhlas ini kedudukannya setara dengan sepertiga Al-Quran serta manfaat dan keistimewaan sangat luar biasa. Bahkan surat ini dibaca oleh Rasulullah di kesehariannya. Surat Al-Ikhlas yang menggambarkan keesaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun surat-surat lainnya yang ada di Al-Quran, yaitu memiliki rahasia dan keutamaan sendiri yang terkandung di dalamnya. Surat Al-Ikhlas merupakan salah satu surat yang memiliki arti suci atau murni. Maka dari itulah surat Al-Ikhlas ini disebut-sebut sebagai surat yang menggambarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Surah Al-Ikhlas memiliki arti memurnikan keesaan Allah. Terdapat banyak keutamaan jika kita mengamalkan surah Al-Ikhlas. Salah satunya yakni membaca Al-Ikhlas 1 kali setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Demi Allah, yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran, hal ini karena pembahasan isi kandungan. Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Tauhid, hukum-hukum syariat Islam, dan berita tentang makhluk. Jika surah Al-Ikhlas diistiqomahkan membacanya setiap selesai salat, baik salat fardu maupun sunnah, maka akan dimudahkan jalan menuju surga. Insya Allah. Membaca surah Al-Ikhlas juga bisa menjadi perantara untuk memperlancar rezeki. Caranya dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali secara istiqomah. Surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada para muslim untuk senantiasa ikhlas dalam menjalani kehidupan dan harus didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Ikhlas, mengisyaratkan ikhlas yang sebenar-benarnya yaitu ikhlas hanya karena Allah semata, ikhlas yang tidak diucapkan dan tidak ditampakkan, sehingga di dalam surah Al-Ikhlas ini tidak terdapat kata ikhlas di dalamnya. Manfaat lain dari surah Al-Ikhlas yaitu, setan tidak akan mampu menggoda orang yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata Nabi Muhammad bersabda, Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai salat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Manfaat lain, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengadu merasa sakit pada bagian badan, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa pada zaman Nabi ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasannya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu, supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan, dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. Dalam tafsir lain dijelaskan, 4 ayat ini adalah ayat malaikat 4, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Dikarenakan untuk pembahasan surah Al-Ikhlas adalah surah 4 malaikat dalam diri ini perlu pemahaman khusus, maka insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.